Di malam yang gelap gulita, Sungai Barito menyimpan ketakutan yang tak terbayangkan. Arman dan Budi, dua pemuda yang biasanya penuh percaya diri, mendayung perahu mereka menyusuri arus yang tenang, namun menyembunyikan rahasia gelap. Angin dingin menghembus, membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun bukan angin yang membuat suasana malam itu terasa mencekam, melainkan bayangan sebuah jukung yang terapung di kejauhan, perlahan bergerak mendekati mereka. Perahu siapa itu? Gumam Arman, matanya terpaku pada jukung kosong yang bergerak sendiri di atas air. Budi yang biasanya tak pernah takut, kini menatap perahu itu dengan ekspresi tegang. Seharusnya nggak ada siapa-siapa lagi di sungai malam-malam begini. Jukung itu semakin dekat, tanpa tanda-tanda kehidupan. Seakan bergerak dengan kekuatan tak terlihat, perahu itu berhenti tepat di samping mereka. Dalam sekejap, suhu udara terasa turun drastis. Permukaan air mulai beriak tak wajar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman sungai. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari dalam jukung. Makhluk itu tinggi, kurus, dengan wajah pucat mengerikan. Hantu jukung. Tatapan matanya menusuk, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Dalam sekejap, mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi. Roh jahat yang haus akan jiwa. Legenda yang selama ini mereka anggap hanya mitos, kini hadir di hadapan mereka. Tanpa peringatan, hantu itu melompat ke perahu mereka. Tangan panjangnya menggenggam sisi perahu dengan kuat. Arman dan Budi membeku dalam ketakutan. Tubuh mereka terasa lumpuh. Perahu mereka mulai ditarik ke tengah sungai. Semakin jauh dari tepi, seolah ada kekuatan yang menyeret mereka ke kegelapan abadi di dasar sungai. Arman, kita harus lakukan sesuatu. Teriak Budi dengan suara gemetar. Tapi Arman juga tak bisa berpikir jernih. Tiba-tiba, terlintas dalam ingatan Arman, nasihat dari kakeknya dulu, seorang tetua di desa yang pernah berbicara tentang legenda hantu jukung. Roh itu bisa dikalahkan, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan doa dan keberanian hati. Dengan gemetar, Arman menutup matanya, merapalkan doa yang diajarkan kakeknya dulu, berusaha menenangkan diri di tengah teror yang mencekam. Ya Allah, lindungilah kami dari roh jahat ini, bisiknya. Seiring dengan kata-kata itu, dia merasakan secercah harapan di tengah ketakutan yang menyelimutinya. Budi melihat Arman, dan meskipun ketakutan, dia mulai mengikuti. Mereka berdua merapal doa dengan suara yang semakin jelas, semakin kuat, mencoba menepis kegelapan yang menyelimuti mereka. Hantu jukung itu terdiam. Matanya bersinar dengan kemarahan yang semakin intens, tapi seolah tak bisa mendekat lebih jauh. Perahu mereka yang tadi tak bisa bergerak, perlahan mulai bergetar. Riak air di bawahnya berubah menjadi tenang, dan tanpa peringatan, jukung kosong itu mulai mundur, seperti ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Hantu itu mengerang. Suaranya seperti campuran angin dan air yang memekakkan telinga, sebelum akhirnya menghilang ke dalam sungai dengan bunyi dentuman keras. Jukung kosong itu lenyap, tenggelam ke dalam kegelapan sungai. Arman dan Budi terduduk lemas, masih menggenggam dayung, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suara air kembali tenang, hanya suara angin malam yang tersisa. Mereka berdua saling pandang. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kengerian yang baru saja mereka lewati. Arman, kita selamat, bisik Budi. Napasnya masih tersengal. Arman mengangguk pelan. Kita harus cepat kembali ke desa. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka mendayung perahu mereka sekuat tenaga menuju tepi sungai. Jantung mereka masih berdebar kencang, namun rasa syukur yang dalam mulai menggantikan rasa takut. Setibanya di desa, mereka menceritakan kejadian itu kepada orang-orang, dan sejak malam itu, Sungai Barito tetap menjadi misteri. Namun legenda hantu jukung bukan lagi sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Arman dan Budi selamat, tetapi mereka tahu, di malam-malam tertentu, jukung kosong itu masih berkeliaran di sungai. Bukan untuk mencari mereka lagi, tetapi untuk mencari mereka yang lengah dan tak siap. Mereka tahu,
Sungai itu memiliki rahasia gelap yang tak akan pernah hilang. Malam itu, setelah kejadian tersebut, desa menjadi lebih waspada. Para orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka tentang mitos dan cerita hantu jukung. Di setiap malam bulan purnama, mereka menyalakan api unggun di tepi sungai dan melantunkan doa-doa, berharap dapat mengusir roh jahat yang mungkin datang mengganggu. Di tengah ritual tersebut, tetua desa selalu mengulang nasihat kuno, Jangan pernah lengah di malam hari, karena roh jahat bisa datang kapan saja. Ingatlah untuk selalu berdoa dan menjaga hati tetap bersih dari kebencian dan dendam, karena roh jahat itu seringkali mencari jiwa-jiwa yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Anak-anak mendengarkan dengan seksama. Mata mereka melebar karena takut namun juga kagum dengan cerita yang disampaikan. Meskipun takut, mereka mulai memahami pentingnya menjaga hati dan pikiran tetap positif dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga hari ini, Sungai Barito menyimpan banyak cerita dan mitos yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita tentang Arman dan Budi menjadi peringatan bagi penduduk desa untuk selalu waspada dan tidak mengabaikan kekuatan spiritual di sekitar mereka. Setiap bulan purnama, desa itu tetap penuh dengan doa dan harapan, mencoba menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib yang saling bersinggungan. Mitos tentang hantu jukung terus hidup, menjadi bagian dari identitas dan budaya desa tersebut, mengingatkan mereka bahwa di balik keindahan alam yang tenang, selalu ada rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap.